Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Dan puji Tuhan, pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu janganlah takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 menegaskan bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan ketakutan. Pesan malaikat dan Yesus, jangan takut, menegaskan bahwa kuasa Allah lebih besar dari masalah duniawi. Kebangkitannya menjamin penyertaan Tuhan, mengubah ketakutan menjadi sukacita, dan mengutus umatnya untuk memberitakan kabar kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Kebangkitan mengubah ketakutan menjadi sukacita. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur awalnya gentar, tetapi pesan malaikat bahwa Yesus telah bangkit mengubah ketakutan mereka menjadi sukacita yang besar. Kebangkitan adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan, sehingga tidak ada alasan untuk takut. Yesus hadir dalam ketakutan kita. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus menampakkan diri dan berkata, "Jangan takut." Ini menunjukkan bahwa dalam situasi terlelap atau masalah paling berat sekalipun, seperti Galilea, hidup kita, Yesus hadir menyertai dan memegang kendali. Perintah untuk bergerak dan bersaksi. Ayat yang ke-10, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik. Ketakutan sering melumpuhkan, namun kuasa kebangkitan memberi kekuatan untuk bangkit, melangkah dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Janji penyertaan Immanuel, Tuhan yang bangkit, adalah Tuhan yang sama, yang berjalan bersama kita, memastikan kita tidak berjalan sendirian dalam menghadapi persoalan. Dari kegelapan menuju terang. Pagi itu diawali dengan kesedihan. Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur bukan dengan harapan akan kebangkitan, melainkan untuk meratapi kematian. Namun Allah mengintervensi dengan cara yang dahsyat. Gempa bumi dan kehadiran malaikat yang menyilaukan. Seringkali dalam hidup kita merasa pagi kita masih gelap karena beban masalah. Namun peristiwa fajar menyingsing di kubur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja saat kita masih berduka, dan Dia sanggup menggulingkan batu penutup masalah yang paling berat sekalipun. Jangan takut. Pesan yang mengubah keadaan. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut.
Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, melainkan proklamasi kemenangan. Malaikat tersebut memberikan bukti nyata ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Kebangkitan Kristus mengubah perspektif kita terhadap ketakutan terbesar manusia, yaitu maut. Jika maut saja sudah dikalahkan, maka tidak ada tantangan hidup yang terlalu besar bagi kuasanya. Sukacita yang memberi tugas. Setelah melihat kubur kosong, para wanita itu pergi dengan perasaan yang bercampur aduk, takut sekaligus sukacita yang besar. Mereka tidak menyimpan berita itu untuk diri sendiri. Mereka berlari untuk menyampaikannya. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, mari kita menceritakan perbuatan-perbuatan atau kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengajarkan bagi kita, janganlah kamu takut. Sapaan jangan takut meneguhkan para perempuan tetapi juga kita saat ini, agar kita tegar. Sekalipun dalam masa-masa sukar, ketakutan dan kekhawatiran sering menghantui hidup manusia. Takut masa depan yang tak pasti, takut terhadap ancaman atau kecelakaan yang mengganggu kehidupan, khawatir karena beban ekonomi dan sakit penyakit, bahkan ketakutan atas kematian. Tapi kebangkitan Kristus mengubah ketakutan kita. Berita Paskah memberi kemenangan. Kita dikuatkan agar tidak takut dalam menjalani kehidupan, sebab ada janji Tuhan meneguhkan dan menyertai umatnya. Kebangkitan Tuhan Yesus menaklukkan segala kuasa-kuasa dunia, kuasa kematian, bahkan kuasa ketakutan itu sendiri. Kristus sudah bangkit. Inilah fakta dan dorongan bahwa kemenangan dan sukacita menjadi milik umat percaya. Yesus mengutus para perempuan yang telah berjumpa dengannya untuk pergi ke Galilea, dan bahwa Yesus telah mendahului mereka ke Galilea dan Yesus akan berjumpa dengan mereka di Galilea. Sebenarnya sebelum Yesus bangkit, ia sudah menyampaikan bahwa sesudah dia bangkit, dia akan mendahului mereka ke Galilea. Mengapa ke Galilea? Yesus mendahului mereka ke Galilea itu memberi sukacita dan peneguhan. Yesus juga mendahului kita, mendahului dalam perjalanan kita. Yesus mendahului segala perjalanan dan situasi yang kita hadapi. Yesus ada di depan menyambut dan meneguhkan kita, sehingga kita kuat, tegar menghadapi situasi sukar yang sedang kita hadapi saat ini. Berbahagialah kita yang mengimani Yesus yang sudah bangkit itu. Mari kita rayakan dan bagikan kabar baik ini dalam kehidupan setiap harinya, sehingga banyak orang melihat dan percaya bahwa dia sudah bangkit. Dia hidup, dia mendahului kita dalam setiap perjalanan dan masa depan kita. Bahkan ia menyertai dan memberkati kita senantiasa. Kristus mengubahkan ketakutan kita menjadi sukacita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan biarlah firman Tuhan ini kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan menjalani setiap aktivitas pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah campur tangan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan bimbing. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.